Nggak usah dapat kain. Itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi bihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, wabil khusus Kiai Haji Abdullah Aslam, segenap jajaran kepengurusan Yayasan Masjid Baitur Rahman, para hadirin mustami'in rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini karena diberi kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat hadir di masjid ini, mengawali dengan sholat maghrib berjamaah, dan kita dapat lanjutkan thalabil ilm dalam rangka kajian penting malam Ahad yang diselenggarakan oleh Yayasan Masjid Baitur Rahman. Dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi nur bagi kita semua sehingga kita berada di dinul Islam. Hadirin mustami'in rahimahullah. Sebelum kegiatan malam ini kita mulai, marilah kita awali kegiatan ini dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga niatan dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dijadikan oleh Allah salah satu umat Rasulullah dan nanti berada dalam satu majlis seperti ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Hadirin mustami'in rahimahullah, marilah kita perhatikan dan dengarkan bersama-sama awal terusna yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Abdul Aslam kepada beliau kami berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani. Amin. Alhamdulillah. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang dengan kehendaknya kita sekalian pada saat ini ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka kita sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga majlis kita ini menjadi satu majlis yang makbul inda Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau pada malam minggu yang lalu kami menjelaskan tentang wudu dan juga kami jelaskan bahwa di setiap kita membasuh anggota wudu kita itu baginda Nabi mengajarkan agar kita membaca doa yang telah kami sebutkan pada malam minggu yang lalu. Juga tidak kalah pentingnya setelah selesai wudu kita dianjurkan menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ini doa singkat namun fadilahnya sangat besar. Hanya sudah sedikit sekali kaum muslimin yang mempraktekkan doa ini setelah wudu. Kebanyakan ketika membasuh anggota wudu, banyak di antara kita yang sudah tidak berdoa. Selesai wudu demikian juga banyak yang sudah tidak membaca doa ini. Padahal doa adalah merupakan kebutuhan kita. Karena kita butuh karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang membaca doa tersebut setelah berwudu, selain dia disucikan seluruh tubuhnya dan dia mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengerjakan satu amal yang sangat ringan, tapi pahalanya luar biasa dari Allah. Tapi mengapa sedikit sekali dari umat Islam
yang meluangkan kesempatannya untuk berdoa. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sedikit kami sampaikan bahwa ketika kita wudu, bagaimana kalau pada malam minggu yang lalu kami sudah praktekkan tentang kita mengusap kepala. Tapi kalau kita memakai surban atau memakai songkok, bagaimana? Nah, ini dijelaskan bahwa ketika berwudu, baginda Nabi waktu itu memakai surban, maka cukup diangkat surbannya sedikit, dimasukkan jari-jarinya ke sebahagian dari kepalanya, dan itu cukup 1 kali. Demikian juga kalau kita memakai songkok, sebab kalau nanti terlalu basah juga kurang baik, dan mungkin songkoknya cepat rusak. Tapi mari kita ikuti apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi. Dalam keadaan normal biasa, maka praktekkan apa yang telah saya sampaikan. Bagaimana Rasulullah ketika berwudu, ketika beliau tidak memakai surban, itu sudah kami jelaskan pada malam minggu yang lalu. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, untuk selanjutnya mari kita sama-sama mulai mengkoreksi sholat kita. Sholat sudah saya jelaskan waktunya sangat singkat. Dari sekian jam kehidupan kita, yang kita gunakan untuk sholat hanya sedikit sekali. Maka mari kita berpikir, bagaimana kalau seandainya yang sedikit itu juga tidak ratu kepada Allah. Ini yang harus kita perhitungkan. Waktu kita sudah sangat sedikit yang kita gunakan untuk ibadah, terutama untuk sholat. Lalu bagaimana seandainya yang sedikit itu tidak patuh kepada Allah karena kita sembrono di dalam melaksanakannya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis salatu fakabbir." Apabila telah diiqamatkan salat, kita menghadap kiblat, lalu fakabbir lil ihram, yaitu takbiratul ihram. Di sini antara imam sama makmum, idza kabbaral imam fakabbiru. Apabila imam telah selesai bertakbir, baru makmum bertakbir. Tidak boleh bersamaan. Lalu sabda Nabi, "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Setelah membaca suratul Fatihah, kita diperintahkan untuk membaca surat yang kita hafal. Nah, ini para bapak dan saudara-saudara sekalian, sedikit kami jelaskan. Kalau kita hafal beberapa surat dari Al-Quran, itu diperhatikan sungguh-sungguh, sebab itu nanti
Kalau memang kita menghafal sebagian dari Al-Quran itu, kita perhatikan dengan baik dan kita usahakan untuk selalu kita hafal, maka besok di akhirat kita terhitung dari orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ya sudah barang tentu lain tingkatannya dengan orang yang hafal Al-Quran 30 juz. Tapi kalau kita hafal sebahagian dari Al-Quran, beberapa surat dari Al-Quran kita perhatikan, maka kita juga terhitung orang yang hafal Al-Quran, walaupun tingkatannya tidak sama dengan orang yang hafal 30 juz. Dan dikatakan Al-Quran itu besok akan memberikan syafaat kepada kita. Maka oleh karena itu, mari di dalam waktu kita 24 jam sehari semalam, jangan kita kosongkan. Di dalam satu hari satu malam itu, jangan sampai kita tidak membuka Al-Quran, walaupun hanya setengah jam. Usahakan. Apalagi kalau bisa kita membacanya di rumah, ini sangat besar manfaatnya. Nawiru manazilakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumah-rumah kalian, katanya Nabi Muhammad, bis salat, dengan salat sunnah. Afdalus salatir mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utamanya salat seseorang itu di rumahnya. Kalau salat sunnah seperti salat tahajud, salat hajat, salat tasbih, salat sunnah taubat, atau salat awabin, itu afdal kita kerjakan di rumah. Apakah tidak boleh di masjid? Boleh. Tapi lebih utama kalau salat sunnah dikerjakan di rumah. Bahkan baginda Nabi sampai mengatakan, jangan kau jadikan rumah-rumah kamu itu sebagai kuburan, tapi kita jadikan rumah-rumah kita sebagai tempat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan salah paham. Kalau sholat sunnah lebih afdal di rumah. Di masjid juga boleh, tapi lebih afdal di rumah. Dan lebih akrab ilal ikhlas. Tapi kalau sholat al-maktubah 5 waktu, afdal dikerjakan di masjid dengan berjamaah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lalu baginda Nabi mengatakan, idza uqimatis shalah fakabbir tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kita disuruh membaca surat Fatihah lalu surat yang kita hafal. Kalau jadi imam harus melihat makmumnya. Kalau banyak makmumnya yang sudah sepuh, baginda Nabi biasanya mengambil surat yang pendek. Apa tidak boleh yang panjang? Boleh juga. Tapi kalau ada orang yang sepuh-sepuh, kita dianjurkan untuk membaca surat yang pendek. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tsummarqa hatta tatma'in raki'an. Lalu setelah baca Al-Fatihah, lalu baca surat, tentunya diawali dengan doa iftitah.
sebelum membaca suratul Fatihah. Lalu kita setelah selesai baca surat diperintahkan ruku. Di sini Rasulullah menambah hatta tatma'in raki'an, sehingga tumakninah ketika kita ruku. Berarti antara ruku dan tumakninah sama-sama wajib. Apa itu tumakninah? At-tumakninatu as-sukutu ba'dal harakat biqadri subhanallah. Ini paling singkatnya tumakninah. Lebih baik kalau kita membacanya ketika ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, berapa kali? 3 kali. Membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ini 3 kali, tidak sampai 1 menit. Jadi usahakan kalau kita kadang-kadang baca tidak sampai 3 kali. Mari mulai sekarang kita cukupkan 3 kali, karena itu tuntunan dari Nabi Muhammad. Mari kita jangan tinggalkan sunnah Nabi Muhammad. Sebab di akhir zaman katanya Rasulullah, banyak sunnah-sunnah Nabi ini yang bakal ditinggalkan oleh umat Islam. Kenyataannya memang iya. Maka mari, biar ada manfaatnya pengajian malam minggu ini, mari sholat kita. Kalau kemarin-kemarinnya saya ngajak kita memperbaiki wudhu, menyempurnakan wudhu kita, maka mari kita melangkah selanjutnya, mulai memperhatikan, mengkoreksi, menilai sholat kita sendiri. Di dalam bacaan seberapa sih? Kadang-kadang kita kok tidak sampai 3 kali membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Memang kadang-kadang kita kalau duduk jagongan betah. Apalagi kalau duduk lesehan sambil ngedep kopi, jagongan sama kawan 2 jam tidak terasa. Hati kita kerasan. Tapi mengapa di waktu sholat untuk membaca, menyempurnakan sunnah Rasulullah, membaca 3 kali, kok kita kadang-kadang kayaknya kesulitan? Kita tanya kepada hati kita, ada apa? Kalau kita cinta kepada Allah, kita akan senang menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan senang memuji Allah. Maka mari mulai kita tandani. Ya termasuk saya. Apa yang saya sampaikan ini, saya niatkan saya juga menasehati diri saya. Mari kita mulai perbaiki sholat kita. Jadi ruku dan tumakninah sama-sama wajib. Lalu summarfa hatta ta'dila qa'iman. Lalu bangun sehingga ta'dila qa'iman, berdiri tegak. Jadi waktu i'tidal jangan masih agak condong sudah kesusu mau sujud, jangan. Hatta ta'dila qa'iman. Nah, di sini dikatakan antara kita berdiri di dalam i'tidal ini juga butuh sampai kita tegak berdiri. Semua posisi anggota kita bertumpu pada tempatnya masing-masing. Tsummasjud hatta tatma'in sajidan.
setelah kita membaca Sami Allahu liman hamidah dan selanjutnya sampai selesai, atau juga ada doa yang lain dipersilahkan, hanya jangan sampai menggabungkan dua bacaan di dalam i'tidal itu menjadi satu. Lalu para bapak dan saudara-saudara sekalian, tsumma sujud, lalu kita diperintah sujud. Di sini juga baginda Nabi menjelaskan hatta tatma'in sajidan, sehingga tumakninah sujud. Di dalam sujud ada 7 anggota yang harus tepat pada posisinya masing-masing. Yang pertama, jabha ma'al anfi, dahi dan hidung. Jadi hidung ini juga ikut nempel ke tempat sujud. Kedua, telapak tangan. Jadi satu dahi dan ini satu hitungannya, 2 telapak tangan, terus kedua lutut. Hanya para bapak dan saudara-saudara sekalian, maaf kalau ruku tangan kita ini di lutut. Jangan sampai kalau ruku tangan di sini. Jadi tangan kita di lutut, bukan di bawah begini. Dan badan kita membentuk siku. Itu ruku yang baik. Sujud di atas 7 anggota sujud. Tadi sudah saya jelaskan, 1 dahi dan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 telapak jari kaki. Jadi kalau yang tidak undur begini caranya. Jadi bukan begini, tapi apa katanya orang Madura, nerjeng. Jadi kalau yang tidak udur, kalau yang udur ada penyakit, menurut sebisanya. Islam tidak memaksakan sesuatu yang tidak mampu dikerjakan. Bagi yang keadaannya normal, silahkan praktekkan dengan baik. Kalau yang udur, kerjakan menurut kemampuannya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sujud juga demikian. Seandainya baca 1 kali cukup, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi baginda menyuruh kita, baginda Nabi saja membaca 3 kali. Baginda Nabi memberikan contoh kepada kita, beliau membaca 3 kali. Loh kita yang semacam kita, yang tidak punya andalan apa-apa, kok mau 3 kali saja kok seakan-akan keberatan. Mari kita tanya, ada apa di hati kita? Jadi membaca doa sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Loh, kalau dalam keadaan kesusu itu lain lagi, keadaan darurat ada sendiri. Tapi diusahakan dalam keadaan normal, mari kita praktekkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita praktekkan, kita mendapatkan pahala sujud, juga mendapatkan pahala mengerjakan sunnah Rasulullah. Demikian juga di waktu ruku.
Kalau kita ikuti sunnah Rasulullah, berarti kita mendapat tambahan ibadah sunnah pahalanya. Tsummarfa hatta tatmain jalisan. Lalu bangun dari sujud. Nah, ini kita membaca doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini doa komplit. Kebutuhan hidup kita dunia akhirat ada di doa ini, di antara dua sujud ini. Ini kebanyakan kita bacanya lewat begitu saja. Tapi mari, ketika kita membaca Rabbighfirli, ya Allah ampuni kami, warhamni, belas kasihani kami ya Allah, wajburni, cukupi kami, tutupi aib kami, warfa'ni, angkat derajat kami, warzuqni, beri kami rezeki, wahdini, beri kami petunjuk, wa'afini, beri kami kesehatan, wa'fu anni, ampuni dosa kami. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Kalau ini kita baca dengan baik, dikabulkan oleh Allah, kebahagiaan dunia akhirat diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini baginda Nabi mengatakan tsummarfa hatta tatmain jalisan. Lalu bangun dari sujud sehingga duduknya juga tumakninah. Berarti antara duduk dan tumakninah sama-sama wajib hukumnya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tsummasjud hatta tatmain sajidan. Lalu disujud yang kedua kali. Kalau di dalam kita sholat sunnah, boleh di sujud terakhir kita nambah doa untuk kebaikan kita dunia dan akhirat kita. Lalu baginda Nabi menjelaskan, summa fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Dan kerjakanlah yang seperti itu, kata Nabi Muhammad, di dalam semua sholatmu. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sholat kita harus mencari hati kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Allah tidak menjadikan dua hati di dalam diri seseorang. Ini insya Allah pada pengajian yang akan datang akan saya lebih jelaskan. Jadi di sini ketika kita sholat, kita cari hati kita ada di mana. Bisa saja ini saya sendiri. Kadang-kadang kita sholat, kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara sama. Tapi hati kita enggak di sana. Hati kita kadang-kadang ada di sawah, hati kita kadang-kadang ada di toko, hati kita kadang-kadang memikirkan yang lain. Kalau memikirkan yang lain tidak ada di dalam sholat.
Makanya kita harus berusaha di dalam sholat kita cari hati kita di mana. Bahasan tentang ini akan saya sampaikan pada pengajian yang akan datang. Waktu cukup ya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sama-sama berusaha. Kita sadar kita ini tidak punya amal apa-apa. Yang jelas dosa kita banyak. Sholat ini saja insya Allah masih akan saya jelaskan tentang sholat ini, masih panjang, masih banyak yang butuh kita ketahui. Dan kita harus sadar bahwa besok ketika dihisab, yang pertama diperiksa itu sholat kita. Jadi jangan kita sembarangan. Sholat kita mau dikoreksi oleh siapa? Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Bagaimana kalau ketika dikoreksi oleh Allah sholat kita berantakan? Apa yang akan kita katakan? Mari kita perbaiki mulai sekarang. Semoga kelak ketika kita dihisab, mudah-mudahan sholat kita menyebabkan kita lolos dari hal-hal yang akan terjadi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, saya kira untuk malam hari ini cukup satu hadis tentang masalah sholat. Masih ada lagi yang perlu kita jelaskan tentang sholat ini. Kenapa saya kok kembali ke bawah? Memang ini yang perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita ditenangkan ketika sholat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Orang dulu-dulu menjadi orang yang muqarrabin karena Allah kasih an'amta alaihim. Diberi kenikmatan dalam iman, diberi kenikmatan dalam ibadah oleh Allah. Kita mohon itu. Makanya di dalam sholat mari kita hayati bacaan-bacaannya. Semoga sholat kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita merenung sejenak. Kita tundukkan hati dan kepala kita. Kita hadirkan wajah ayah dan ibu kita di hati kita masing-masing, dengan harapan yang masih hidup ayah dan ibu kita semoga diberi panjang umur dan kesehatan. Bagi orang tuanya yang masih hidup, ambil kesempatan untuk meraih surganya Allah. Perbanyak minta doanya, apalagi doa seorang ibu yang mampu menembus arasnya Allah. Jangan segan-segan meminta doa dari ayah ibu kita. Bagi yang sudah kembali ke alam barzakh, dipanggil oleh Allah, mari kita sedikit bertanya, sedang apa ayah dan ibu kita di alam kubur sana? Apa yang beliau alami? Pernahkah kita bayangkan? Kuburan itu sempit, gelap, kanan kirinya tanah. Maka mari kita doakan, semoga kubur yang sempit dari kubur ayah dan ibu kita diluaskan oleh Allah.
yang gelap semoga diterangkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan orang tua kita dijauhkan dari siksa kubur, diberi kenikmatan di dalam kuburnya. Mudah-mudahan diterima amal baik ayah dan ibu kita, diampuni dosa-dosa ayah dan ibu kita, dan mudah-mudahan ayah dan ibu kita berkat belas kasih sayangnya kepada anak-anaknya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Yang kedua, mari kita berbagi dengan saudara-saudara kita sesama muslim, sesama mukmin. Mereka adalah saudara kita. Sesama umat Nabi Muhammad adalah saudara kita. Yang mungkin ada dari mereka yang dilupakan oleh anak cucunya, sudah lama berada di alam barzakh. Mudah-mudahan mereka juga mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi ni'alahumul Fatihah. Ya kan Allah. Yang terakhir, mari kita baca Fatihah. Kita mohon kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita, anak cucu kita. Kita ngemis belas kasih sayang Allah. Semoga kita dan anak cucu kita masih termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik dan hidayah oleh Allah, dijadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salihah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Ya kan Allah. Terakhir mari kita baca Asmaul Husna, menyebut asma Allah, memohon kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat kita. Semoga Allah mengabulkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari', Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil,
Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Darru, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Jalla Jalaluh, Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita dapat memperbaiki salat, cara dan ibadah kita. Amin. Untuk sempurna majlis, mari kita